Tentunya guru dampaknya sangat besar bagi semua orang yang ada di Indonesia ini, dan khususnya bagi saya, karena guru itu adalah cahaya di mana kalau kita lagi gelap gulita. Dampak bagi kehidupan aku tuh kayak aku kan pasti punya mimpi. Aku bisa mendalami mimpi aku karena di sini aku sekolah. Aku bisa lebih tahu, aku bisa belajar. Aku punya wawasan yang luas. Dan juga aku terdidik sih di sini. Dampak guru di kehidupan saya sendiri banyak sekali, karena guru benar-benar mengajarkan saya apa itu arti kehidupan dan bagaimana mereka mengajari kita itu selalu sabar. Mereka selalu ibaratnya selalu mengajari kita dengan sabar lah intinya. Jadi mereka itu benar-benar berdampak banget bagi kehidupan saya. Jadi pernah ketika saya tidak tahu apa-apa, sekarang jadi tahu. Kayak contoh misal kecil membaca lah, hal membaca kan hal yang mudah ya. Jadi dulu belum bisa baca, sekarang karena ada guru berdampak sampai sekarang bisa baca gitu. Dan mengenal banyak dunia aja sih. Menurut saya tuh guru itu bukan sekedar mengajarkan mata pelajaran doang. Guru itu mengajarkan semua apa arti dari kepercayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, tanggung jawab. Dampak bagi saya, menurut aku, dampak guru dalam kehidupan aku sangat penting pastinya. Karena mereka menginspirasi, memberikan ilmu-ilmu yang sangat penting bagi kehidupan aku selanjutnya, dan karakter aku dalam kehidupan sehari-hari. Guru menurut aku pahlawan yang tidak terlihat tapi dampaknya abadi. Kalau di dunia ini nggak ada guru kan pasti berdampak banget sih ya. Soalnya guru itu benar-benar membawa kita itu jadi lebih maju gitu. Misal sekarang ilmuwan-ilmuwan lah, contoh. Mungkin kalau misalnya dulu tidak ada guru, sampai sekarang mungkin tidak ada jadi ilmuwan, atau kita masih aja hidup di zaman purba atau gimana gitu. Tanpa guru, mungkin kita tidak akan bisa memiliki panduan dan motivasi untuk mengejar mimpi kita selanjutnya. Mau sepintar apapun seorang siswa, pastinya peran guru sangat penting bagi kehidupan pendidikan dan bagi saya. Dampaknya sangat besar sekali ya, karena guru ini sangat berarti bagi kehidupan banyak orang, tentunya bagi saya. Jika tak ada guru, mungkin saya seperti orang buta yang tidak bisa melihat indahnya dunia. Menurut aku kalau di dunia ini nggak ada guru, ya pasti kita nggak bisa ngejar apa yang kita punya mimpi. Kayak kita tuh nggak bisa jadi apa yang kita mau, karena kita tuh nggak terdidik. Karena kita tuh ya sebagai murid, kita pasti juga membutuhkan guru. Kayak hilang arah atau hilang tujuan lah. Kita tidak bisa mengetahui ilmiah dan ilmu yang kita tahu sekarang. Bu Ulfa. Bu Intan. Pak Danis. Miss Tuti. Bu Intan sih. Menurut aku, guru favorit sih nggak ada, karena semua guru itu penting dan spesial bagi aku. Kenapa Bu Ulfa? Karena Bu Ulfa tidak hanya memberi pelajaran di kelas saja, tapi juga beliau banyak memberikan nilai-nilai moral dan pesan kepada muridnya, termasuk saya, karena beliau juga pernah berjasa dalam hidup saya dan membantu saya pada saat saya kesulitan seperti itu. Karena enak buat diajak ngobrol, ya, terus nggak terlalu fokus ke pelajaran, ada game-gamesnya. Karena dia orangnya penyabar dan semua materi yang dia sampaikan tuh selalu mudah dipahami untuk saya. Karena Bu Intan tuh kalau setiap ngajar di kelas tuh kayak yang sabar. Padahal kan dia guru MTK ya, seharusnya lebih tegas. Ini enggak, dia sabar.
sabar banget. Terus aku gampang banget masuk deh pelajaran dia. Pak Denis kalau lagi ngajar tuh alasannya karena Pak Denis kalau ketika ngajar itu materi yang dia sampaikan tuh masuk banget gitu di kepala kita, di otak kita gitu. Pak Denis kalau lagi ngajar jangan galak-galak ya, takutnya murid-murid pada ini nih apa ngedown gitu kalau dibentak-bentak sama Pak Denis. Jadi harusnya gimana? Jadi kayak udah deh kayak biasa aja gitu Pak, kayak senyum kan lucu gitu Pak. Saya tentunya mau bilang banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu telah berdedikasi dalam kehidupan banyak murid dan termasuk saya. Bapak Ibu juga telah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk semua murid di SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Saya sangat mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya dan juga semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kekuatan agar bisa terus lanjut menjadi guru-guru yang diimpikan banyak murid-muridnya dan juga Bapak Ibu bisa menjadikan murid-muridnya menjadi orang yang sukses dan orang yang berguna bagi semua orang. Seperti itu. Pesannya guru-guru tuh lebih bisa, kan kita menghargai guru, soalnya guru juga bisa menghargai kita. Jadi tuh apapun lebih bisa mengetahui karakternya siswa masing-masing. Jadi tuh kalau di sini aku tuh kayak kurang banget kayak yang selalu apa ya, pokoknya nggak yang gimana sih, tapi harusnya bagaimana? Lebih care sih, harus lebih care, harus lebih tahu setiap anak murid ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam karena tanpa guru-guru mungkin kita semua tidak akan menjadi ada orang yang sukses dan mungkin orang-orang akan menjadi bodoh dan tidak ada pendidikan. Mau ngucapin terima kasih karena di sini aku lebih tahu semuanya dan lebih leluasa pengetahuan aku. Cuman mau ngucapin terima kasih kepada ibu dan guru Tamsis udah mengajarkan kami, walaupun anak-anak sini sedikit bandel tapi kita tidak melupakan kalian semua. Pesan aku terima kasih banyak untuk ilmu-ilmu yang telah kalian berikan dan dukungan yang telah kalian berikan untuk kami. Serta kesabaran yang kalian hadapi saat membimbing kami. Kalian merupakan cahaya di saat kami gelap. Kalau untuk first impression mikirnya galak sih, tapi lama-kelamaan ngelihat sifatnya kayak enggak deh kalau misalnya dia lagi mood gitu. Selamat Hari Guru buat Pamong SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi guru-guru yang hebat dan kuat. Terima kasih. Selamat Hari Guru ya buat Ibu dan Bapak Pamong yang ada di Tamsis. Untuk para semua guru, selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru semua. Selamat Hari Guru untuk semua guru yang ada di Indonesia. Kesannya untuk saya anak-anak di sini itu keren banget ya, keren banget jadi mengeluarkan isi hati yang paling dalam menurut Ibu. Nah, terus dari ucapan-ucapan itu sangat mendalam ya. Ternyata selama ini kan Ibu nggak tahu ya, jarang berkomunikasi dengan satu sama lain, hanya sepintas ketika salaman, kemudian ketika bertegur sapa. Nah, paling Ibu kok berkomunikasi dengan khusus jurusan perkantoran ya. Ternyata anak-anak sini bagus sekali dan dari ucapan-ucapannya itu sangat bermutu lah gitu. Terharu
Saya nggak nyangka segitunya murid saya nilai saya, dan nggak nyangka juga kalau mereka itu segitu cintanya sama kami. Sebagai guru, ibunya tentu lebih lebih menyadari bahwa anak-anak tuh karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin ada beberapa yang nakal, ada beberapa yang bandel gitu, tapi pasti kan ada sebabnya kenapa mereka melakukan itu. Entah mungkin ada luka yang dia bawa dari rumah, atau mungkin sekedar mencari perhatian gitu. Terus tadi dia bilang, salah satu anak ada yang bilang kalau sangat bermutu dan sangat-sangat, intinya gini, sangat-sangat mencintai gurunya gitu ya, sampai ada guru favorit ya. Ada lagi jawaban, saya tidak punya guru favorit, tapi saya mencintai semuanya ya. Sama, kebalikan, kami pun sama, kami mencintai semua dari seluruh guru, seluruh tim manajemen SMK 1 Taman Siswa itu mencintai seluruh siswa-siswi yang ada di sini gitu ya, tidak melihat dari segi apapun. Tetapi mungkin itu catatan ya, bahwa setiap guru mempunyai ciri khas, itu yang pokok ya, ciri khas masing-masing gitu. Ciri khas masing-masing, cara menyampaikannya intinya satu, ingin siswa-siswi di sini ingin menjadi anak yang pintar, ingin menjadi anak yang cerdas, ingin menjadi siswa-siswi menjadi berguna buat dirinya, buat masyarakat. Itu saja sih, bisa membawa diri ketika setelah lulus dari sekolah ini. Nah, karakter-karakter yang sudah diajarkan dari SMK 1 Taman Siswa itu dibawa gitu ya, ciri khas dari perguruan Taman Siswa itu dibawa ketika mereka masuk ke lingkungan masyarakat. Itu sih yang harapan dari kami. Intinya seluruh siswa-siswi SMK 1 Taman Siswa hebat semuanya. Sangat luar biasa ya. Namanya murid itu bisa nanti jadi apa yang diinginkan, apa yang dia capai gitu, kayak terkesannya tuh terharu gitu kepada murid-murid di SMK ini. Nah, jadi kesannya agar nanti siswa-siswi dari SMK Taman Siswa ini bisa lebih dari apa yang dia inginkan gitu. Semoga menjadi orang-orang yang sukses kelak nanti. Mereka tuh pengen lebih diperlakukan dengan baik gitu. Itu mungkin ya menjadi menjadi motivasi juga sih untuk ibu lebih memperhatikan mereka lagi selanjutnya gitu. Terharu karena benar kata Bulfa bahwa kita nggak nyangka bahwa anak-anak sini begitu cintanya sama Bapak Ibu Pamong. Banyak doa yang telah diberikan juga kan. Jadi terima kasih banyak atas segala ucapan dan doa-doa yang telah diberikan. Ada pastinya lah. Saya itu ngajar dari tahun 2018. Banyak murid yang nakal, banyak murid yang pintar, banyak murid yang istimewa juga banyak. Yang bikin tersentuh juga pasti banyak. Ada beberapa siswa gitu yang bikin hati tersentuh, seperti kayak dia tuh menghargai gurunya banget gitu. Dia menghargai gurunya di saat di kelas ataupun di sekolah, karena guru itu kan sebenarnya nggak hanya dihormati tapi harus dihargai. Begitupun sebaliknya, begitu harus mengerti apa yang siswa itu mau. Itu tersentuh kayak dia tuh nyaman kepada kita, bahwasannya oh guru ini bikin nyaman nih pada saat ngajar gitu. Nggak hanya dia itu membeda-bedakan murid A dan si B, tetapi mereka tuh sama-sama merangkul, mengayomi murid satu sama lain. Itu yang bikin kayak tersentuh banget gitu, kayak Bu Nanda Selama ngajar banyak ya, jadi karena ibu guru BK gitu, jadi mereka tuh kalau misalnya ada masalah kadang
Karena kan setiap anak beda-beda karakternya ya. Setiap anak punya karakter yang unik-unik. Gak mungkin karakternya sama satu dengan yang lainnya. Kalau dibilang ada nggak ya yang bikin terharu ya tadi anaknya terenyuh, pasti ada. Yang bikin kita jadi belajar jadi pamong yang baik lagi gitu. Oh, dari mereka kita pun juga belajar, oh ternyata harus seperti ini ya, harus seperti ini. Karena penanganan setiap anak pun tentunya berbeda. Mereka lari ke ibu gitu. Misal kayak ada masalah di luar sama keluarganya, sama pacarnya, atau bahkan sama temennya gitu. Mereka lari ke ibu gitu. Kadang mereka cerita, Bu saya begini gitu. Bahkan beberapa anak yang bandel pun sudah ibu SP, mereka tahu gimana ibu kalau lagi marah gitu kan ketika mereka buat masalah, tapi kalau butuh mereka tetap lari ya ke ibu gitu kan. Kayak contohnya kemarin anak BRI, bukan ibu lagi yang ngajar, tapi waktu cincin batu akiknya itu nggak bisa dilepas gitu kan, Bu ini tolong dong Bu, cincin saya nggak bisa dilepas gitu, saya udah paksa dari semalam sampai bengkak, udah sakit banget gitu. Gimana ya Bu ya, apa panggil damkar aja? Terus sampai akhirnya bisa dilepas gitu. Tiap tahun, setiap kelas, setiap anak menciptakan momennya masing-masing. Ketika berada di dalam satu kelas dengan kelas yang lain, pasti momennya berbeda, pasti kenangannya berbeda. Jadi setiap hari kita bersama anak-anak tuh merasakan apa ya, momen sedih, senang, campur haru tuh setiap harinya pasti ada aja. Kalau sekarang kan belum pada lulus ya. Kalau tahun lalu ada berkesan gitu, kayak dia nggak bakalan ada di sini lagi. Mereka itu bakalan mengejar cita-citanya, apa yang dia inginkan, entah itu jadi dokter, jadi perawat atau pengusaha atau kerja di tempat lainnya. Tapi untuk yang belum lulus pun juga ada yang berkesan, kayak nanti si dia ini bakalan yang namanya nggak di SMK Taman Siswa lagi. Dia akan keluar, dia akan mencari jati diri dia akan melihat bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Terkesan banget semua sih, semuanya terkesan, nggak ada yang dibeda-bedakan. Nggak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama, semuanya baik, mau yang bermasalah, mau yang enggak gitu, semuanya berkesan. Ada sebenarnya setiap murid itu punya kenangannya masing-masing. Mau yang baik, mau yang buruk itu buat kami pelajaran, buat kami adalah perkembangan. Sama kayak Mas Tuti bilang, bukan kalian doang yang belajar, tapi kami juga belajar menjalani hidup, belajar juga rasa bersyukur, belajar juga rasa dicintai, karena cinta dari murid itu nggak bisa didapat dari yang lain. Untuk murid saya, makasih buat cintanya, makasih juga buat makasih buat pelajaran hidupnya. Makasih buat semua. Saya minta maaf apabila saya ada kekurangan, ada kesalahan, karena saya sadar bahwa selama ini banyak ngelakuin salah. Udah itu aja sih. Semoga kalian menjadi orang sukses, terus menjadi apa yang kalian inginkan. Jaga sopan santunnya, perilakunya dimanapun kalian berada, beribadahnya seperti nilai-nilai yang ada di Pancasila, ketuhanan, beribadah, kemanusiaan. Kita itu harus saling tolong menolong, harus bermanusia, tidak boleh membeda-bedakan. Persatuan, dimanapun kalian berada, tetap kalian itu adalah satu, tidak ada membedakan. Entah itu dari segi pandangan menengah ke bawah, menengah ke atas, itu sama aja. Nah, kerakyatan, semuanya itu harus yang namanya kerakyatan yang dipimpin itu harus merangkul, apapun itu
harus komunikasi sesama, harus kerjasama agar mencapai yang namanya kesuksesan gitu. Jangan ada yang namanya ya udah dia saya, tapi itu semuanya itu sama-sama menuju ke kesuksesan dan keadilan. Semua itu harus adil, nggak boleh yang namanya kita egois sendiri. Jadi pesan untuk murid-murid, semoga di luar sana kalian bisa menghargai orang lain, menghormati, menjadi orang sukses, dan bisa mencapai cita-cita kalian. Sekian dari saya. Tetap saya juga minta maaf juga kepada para siswa-siswi SMK Taman Siswa 1 Jakarta apabila di setiap harinya kami melakukan kesalahan, baik saya maupun Bulfa, dalam tutur kata, dalam proses pembelajaran atau apapun, pasti adalah satu atau dua kami hilaf. Kami pun masih belajar menjadi seorang guru yang baik. Tetap kalian menjadi siswa-siswi yang berguna bagi diri kalian sendiri, bermanfaat bagi orang lain, kejar cita-citanya apapun itu, ya kan? Tetap menjadi pribadi yang jujur. Ya, sukses itu bukan berarti kita harus seperti banyak uang atau bagaimanapun. Tapi sukses punya kriterianya masing-masing. Setiap orang punya cara untuk mencapai kesuksesan. Tetap bahagia, tetap menjadi diri sendiri. Jangan pernah merugikan orang lain. Kalau kenangan ya banyak ya, namanya guru itu kan bekerjanya setiap hari bertemu dengan banyak orang, banyak anak dengan karakter yang berbeda-beda. Tentunya mereka juga setiap hari punya cerita yang beda-beda. Hari ini mereka ceritanya senang, besok bisa jadi punya masalah terus jadi ceritanya sedih gitu. Jadi ibu sebagai seorang ibu juga ya, dan seorang guru, ibu pasti mendoakan yang terbaik buat siswanya. Mudah-mudahan dengan adanya menimba ilmu di sini, di sekolah ini, mudah-mudahan berguna gitu ya. Karena kami tidak hanya mengajarkan, atau ibu sendiri tidak hanya mengajarkan hanya secara akademik, tetapi mengajarkan bagaimana pelajaran hidup yang akan datang, yang akan dihadapi, tantangan-tantangan hidup di luar sana, persaingan di luar sana itu sangat ketat. Ya, jadilah jadi manusia yang berguna buat diri sendiri, buat keluarga, buat masyarakat. Tetap berproses di jalan yang benar, tetap berproses di jalan yang positif. Jangan pedulikan omongan negatif orang, terus berkembang sesuai dengan apa yang kamu yakini itu benar. pesannya namanya hidup nggak ada yang mudah, semua butuh perjuangan. Kamu nggak bisa pilih mau terlahir dari kalangan seperti apa, tapi nggak penting kamu berasal dari mana, tapi yang penting adalah jadi seperti apa kamu nanti ke depannya gitu. Dan kalau momen, setiap hari pasti ada sih momen-momennya. Kadang momen-momen yang tak terduga kayak tadi tuh pagi-pagi tiba-tiba udah mau dipanggilin damkar aja, cuman perkara cincin yang nggak bisa lepas. Ya begitu-gitulah. Tetap ingat orang tua, bagaimanapun orang tua juga peran yang paling utama dalam hidup kalian. Dimanapun kalian hidup, pasti ada doa orang tua juga di sana, gitu kan. Jadi jangan lupakan orang tua juga. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya di SMK 1 Taman Siswa. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang sabar, yang lebih sabar, yang lebih baik lagi dalam melayani siswa-siswi kami, melayani siswa-siswi di seluruh Indonesia umumnya ya. Tantangan-tantangan ke depan lebih banyak lagi, karena yang kita hadapi adalah generasi Gen Z dan Gen Alpha. Ini adalah tantangan yang sangat besar
Gitu. Tetapi kita harus tetap konsisten, kita harus tetap semangat demi menjadi anak-anak bangsa yang hebat.